Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Edisi terbaru dari Omah Batir dan Batir Ngobrol. Saya Osa. Kali ini Batir Ngobrol saya ada Mas Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apa kabar Mas? Alhamdulillah, alhamdulillah. Matur nuwun sudah mampir ke warung Mas. Siap. Bagi teman-teman mungkin belum tahu Mas Yuda ini kesehariannya seperti apa, boleh kenalan. Oke, Kenalan dulu. Oke, siap. Makasih teman-teman semuanya, Mas Osa. Jadi perkenalkan, nama saya Yuda Tama, biasa dipanggil Yuda. Untuk aktivitas sekarang saya lebih banyak ngajar ya, jadi dosen, ngisi training, kemudian pendampingan UMKM, khususnya bidang keuangan untuk bisnis ya. Kalau latar belakang saya memang lama di bidang keuangan karena background pendidikan saya sendiri di akuntansi dan manajemen, kemudian lama di auditor gitu ya, pernah di kantor akuntan pabrik, terus kemudian pernah juga di lembaga keuangan, di perbankan dan di level direksi juga. Kemudian setelah purna tugas lebih banyak ke ngajar, ngisi training keuangan, kemudian pendampingan UMKM. Jadi ya obrolan kita hari ini ya nanti seputar keuangan bisnis. Keuangan bisnis ya. Keuangan bisnis. Oke. Gitu Mas Oza. Siap. Ngobrolnya cukup serius ya Pak. Sebenarnya nggak serius-serius amat sih. Jadi artinya kalau ya kadang-kadang orang berpikir keuangan, akuntansi jelimet gitu ya, memeti gitu. Tapi sebenarnya enggak. Ya pemahaman-pemahaman ini yang perlu kita edukasikan ke teman-teman pelaku usaha supaya tidak ada fobia dengan keuangan sebenarnya. Fobia keuangan. Nah, ini nyambung ke aktivitasnya Mas Yuda. Penting nggak sih bagi pemilik bisnis itu paham soal laporan keuangan, Pak? Kalau saya yang sekarang ini lebih banyak untuk pendampingan bisnis gitu ya, UMKM, teman-teman UMKM. Tidak sedikit di lapangan itu saya menjumpai ini owner atau pemilik bisnis ini. Ya secara bisnis mungkin kelihatan dari luar kelihatan tumbuh gitu ya, tumbuh jalan, mungkin cabang ya ada beberapa ini, eksis untuk beberapa tahun. Tapi setelah kita masuk, karena mereka kan ada keresahan sebenarnya, ada keresahan ini kok bisnis seperti ini saja kelihatannya tumbuh, tapi untuk dari bisnis ownernya sendiri, aku nggak ngerti nih mau kemana, bisnis ini sebenarnya arahnya mau kemana, bagus atau enggak, apa yang harus dicermati. Ketika kita sudah masuk ke sana, ternyata memang begini, ada dua hal yang kemudian menjadi penting. Kalau tadi ya di garis bawah Mas Osa itu penting nggak dipaham keuangan itu, karena setelah saya cermati itu keresahan para pemilik bisnis itu kadang begini, mereka punya tim keuangan, teman-teman yang mungkin di hire, direkrut, yang backgroundnya akuntansi gitu ya, bikin laporan keuangan, bagus, mereka sudah bikin ada tim yang seperti itu. Tapi yang jadi kendala adalah ketika laporan ini ditaruh di mejanya Pak Bos nih, di pemilik bisnis ini, kemudian beliau lihatnya, paling saya lihatnya ini Pak Yuda, lihatnya cuma labanya berapa gitu Pak Bos. Jadi hanya pos-pos tertentu saja yang jadi concernnya beliau, para pemilik bisnis. Padahal bisnis ini kan tumbuh banyak faktor ya. Salah satu yang menjadi kunci adalah mampu untuk memahami laporan keuangan, supaya kita tahu nih ke depan bisnis kita mau gimana, strateginya bagaimana, ini boros atau tidak, ini kemudian ada potensi-potensi penyalahgunaan kewenangan gitu ya, bocor-bocornya di mana, ini kan perlu untuk aware ke sana. Makanya kalau umpamanya paham keuangan, ya tidak perlu mereka jadi pelaku ya. Artinya kan kadang-kadang saya nggak ngerti akuntansi, saya nggak ngerti begini, kan ya. Yang saya tegaskan sama pemilik bisnis ini, Anda tidak perlu kemudian melakukan jurnal pembukuan itu, tidak. Silakan diserahkan kepada tim. Tapi setidaknya ketika ini sudah jadi laporan, Anda itu ngeh loh, maksudnya ada, oh ini bagus, oh ini itu ada potensi apa, oh rasio kalau seperti ini itu kira-kira perlu hati-hati di mana. Itu sih sebenarnya kuncinya di situ. Karena kalau ini nggak paham, nanti ada beberapa kondisi di lapangan itu bocor tapi nggak ketahuan. Mungkin saya kasih contoh ya, saya ilustrasi aja. Oh, sebentar Pak. Berarti memang kalau sebelum masuk ke contohnya itu minimal pemilik bisnis itu paham dulu, tidak untuk melakukan itu ya, tidak untuk jurnal, bikin laporan enggak.
tapi paham bentuknya, bentuknya. kemudian feelingnya jalan. Kalau sudah paham kan feeling jalan. Kalau kita paham mobil yang kita kendarai, kan feelingnya posisi wah ketoknya agak grounded gitu. Oh, ban yang sebelah kiri ini kayaknya kurang apa gitu. Itu feelingnya gitu lah. Feelingnya dulu dapat. Walaupun nanti perlu divalidasikan ke bengkel. Oh ternyata feelingnya tadinya apa, kaki-kakinya. Oh ternyata bukan faktor itu karena ada faktor yang lain. Nah kalau contohnya tuh, Nah, kasusnya kayak contoh gini, tadi kalau saya sempat mengilustrasikan kan kadang-kadang ada kebocoran halus yang nggak ngerti gitu ya. Karena nggak kerasa, mungkin kecil gitu ya. Contoh begini, saya pernah menjumpai di salah satu entitas bisnis. Pemilik bisnis karena keterbatasan tadi ya, pemahaman tadi, kemudian punyanya staff ini juga ada yang belum pengalaman gitu ya, pengalaman juga masih terbatas. Di atasnya staff itu nggak ada supervisor, langsung dengan direksi, sedangkan posisinya direksi atau yang kemudian pemilik merangkap juga terlibat di bisnisnya sebagai direksi nggak paham juga sebenarnya. Nah, karena mereka kurang aware dengan pembukuan aset tetap itu kan ada penyusutan tuh Mas Asa. Kalau di akuntansi itu kan kita beli aset umpama dalam bentuk kendaraan mobil nih, disusutkan 4 tahun gitu ya. Ada biaya penyusutan yang kemudian nilai bukunya nanti berapa. Nah, secara akuntansi kan itu disusutkan setiap bulan sampai dengan umur ekonomis yang ditetapkan, 4 tahun gitu ya, 4 tahun. Nah, itu ada yang kemudian kebocoran ini itu terjadi, umur ekonomisnya sudah habis, tapi tetap dibiayakan adanya biaya penyusutan. kalau misalnya ada contoh dari UMKM itu seperti apa? Contoh kaitan ini ya, kalau nggak paham keuangan itu jadi ada potensi kebocoran gitu ya. Iya. Jadi UMKM itu gini ya, karena secara umum itu kan masih banyak hal yang manual terkait dengan pencatatan gitu ya. Saya juga pernah menjumpai yang salah satu bisnis di bidang makanan gitu ya, pengolahan, karena hal yang kontrolnya itu belum memadai dan pemahaman mungkin dari business owner atau mungkin level supervisor atau pengendalian di internal yang terutama itu kurang tepat. Contoh kalau di bisnis pengolahan itu kan ada bahan mentah gitu ya, bahan baku yang kemudian diolah gitu ya, ada barang setengah jadi, ada yang kemudian jadi barang jadi. Nah, proses pergerakan dari bahan baku di satu titik yang pertama di gudang gitu ya, kan geser ke tempat produksi itu, walaupun mungkin bersebelahan lah ya, gudangnya kecil, tempat produksinya sebelahan, sebelahnya lagi nanti mungkin untuk penyimpanan gitu ya, untuk yang barang sudah jadi. Nah, ini pergeseran ini karena tidak tercatat dan pemahaman atas laporan keuangan tadi yang disajikan itu terbatas, pergerakan dari bahan baku menjadi barang yang setengah jadi ini itu ya sambil kita ini nih menikmati sajian ya. Saya lanjutkan ya, jadi di bahan baku tadi ini pergerakan nih dari gudang bahan baku ke geser untuk diproses. Nah, posisinya geser untuk diproses itu ada yang sebagian kemudian belum tercatat. Jadi kan harusnya kalau umpamanya penggunaan nih, katakanlah tepung sekian kintal gitu ya, lombok apa cabai dan sebagainya, itu kan harusnya teridentifikasi itu. Nah kemudian proses itu kan ada tetap yang mungkin tidak terpakai gitu ya, mungkin jatuh, mungkin macam-macam lah itu. Nah ini kontrol atas ini tidak ada yang memadai kapasitasnya untuk pengendalian gitu ya di sistem internalnya maupun pemahaman dari sisi lapangan keuangan, sehingga bocor-bocor hal yang seperti ini rawan gitu ya di UMKM. Itu ada satu lagi case yang pernah kita jumpai, sama di pengolahan ya, produknya lain tapi bukan di bisnis makanan. Satu bahan baku kemudian dicampur dengan bahan baku yang lain dan bahan pembantu gitu ya, diolah kemudian jadi satu produk. Produk ini kalau umpamanya dikatakan produk sudah jadi, ya kalau umpamanya katakanlah makanan kemasan nih, kita bicara madu umpamanya. Madu ini dianggap 100% siap jual itu kalau sudah madunya masuk, takarannya sudah tepat berapa mili gitu ya, tutupnya sudah disegel, sudah ada label, itu 100%. Nah, kalau kemudian bahan-bahan campuran itu tadi contohnya madu atau mungkin produk yang lain, bahan bakunya ini dicampur, tapi
baru masuk botol, belum dilabelin, itu nggak dicatat tuh. Ada yang tidak tercatat, ada yang tidak tercatat. Padahal ini kan dari bahan baku kan sudah geser tuh, barang setengah jadi. Nah ini kemudian tidak tercatat. Nah, pernah saya tanyakan itu tercatatnya di mana? Tercatatnya dicatat laporan keuangan balance tapi di pos yang tidak semestinya, dibuat pos baru yang posnya itu yang menurut mereka lah gitu, menurut mereka. Nah ini hal yang seperti ini perlu dipahami oleh business owner untuk proses bisnis. Minimal kan bisnis pasti tahu proses bisnisnya. Nah proses bisnis apapun bentuknya bisnis itu pasti imbasnya ngefek laporan keuangan. Nah kalau kita paham laporan keuangan, kita feelingnya dapat kayak tadi contoh mobil gitu ya. Kayaknya kakinya sebelah kiri agak nggak nyaman nih. Nah, minimal feeling itu dapat, lihat laporan keuangan harusnya nggak kayak gini nih bentuknya, atau angkanya nggak kayak gini nih. Walaupun itu belum tentu betul ya feelingnya, tapi kan kemudian ada feeling itu, panggillah bagian keuangan, panggillah mungkin bagian produksi. Ini kenapa kondisi seperti ini? Gitu sih kalau dengan keuangan. Biasanya itu melakukan apa aja sih Pak, kayak kesalahan-kesalahan yang umum yang sering dilakukan sama pemilik bisnis itu. Oh, ya. Jadi gini, kalau di UMKM ya, karena ini